Halo semuanya, nama saya Nurul Najmi Aulia. Di sini kita akan mempelajari tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Misalnya, di sini kita mempunyai 9 switch. 9 switch ini membutuhkan 200 VLAN. Ya, tentunya 200 VLAN itu untuk dikonfigurasi sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak. Di VTP ini ada yang namanya server, klien, dan transparan. Nah, server dan klien itu sering dipakai, namun untuk transparan jarang dipakai. Misalnya ya di sini switch yang pertama ini diisi dengan server ya teman-teman, diisi dengan server dan sisanya itu klien. Sisanya ini klien ya teman-teman. Nah, yang akan dikonfigurasi itu hanya yang server. Nanti yang klien itu biasanya akan mengikuti server ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk VTP. Oke, di sini kita akan membuat topologinya. Misalnya Oke, seperti ini ya topologinya teman-teman. 5 switch dan kalian tambahkan kabelnya seperti ini. Oke, langsung saja masuk ke switchnya. Tab CLI seperti biasa. Kita masuk ke lalu konfigurasi. Setelah itu interface FA 01 FA 01 guys. Switch port, mode trunk, enter. Nah, oke, kita ke switch yang sebelahnya. Oke, setelah itu kita akan langsung mengkonfigurasinya. Kalian bisa ketikkan VTP mode server, setelah itu enter, dan VTP domain misalnya sekolahan.id.com, enter. Setelah itu password 123, enter. Salah ya, VTP password 123, enter. Setelah itu, nah yang ini sudah ya teman-teman, kita ke switch yang sebelahnya. VTP mode client, VTP domain, sekolahan.id.com. Nah, untuk VTP domain ini harus sama dengan yang server ya teman-teman, harus sama dengan yang awal. Lalu enter. VTP password VTP password Nah, passwordnya juga harus sama seperti yang di server ya teman-teman.
kalian ketiknya VTP mode transparan, pakainya ya teman-teman. Oke, untuk switch yang terakhir ini kita menggunakan server ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba pengujiannya ya teman-teman. Kita masuk, kita mencari tahu terlebih dahulu yang namanya, kalian ketikkan do show VLAN brief ya teman-teman. Di sini kita masih default ya teman-teman. Kita coba cek lagi yang klien. Setelah ini juga masih default ya teman-teman. Yang kedua kita coba lagi. Ini juga masih default. Kita cek yang transparan. Ini juga masih default ya teman-teman. Kita cek yang terakhir. Ini juga masih default ya teman-teman. Oke, bagaimana kalau kita coba membuat VLAN? Kita konfigurasi dulu, misalnya di sini kita buat VLAN 2 dan 3 ya teman-teman. VLAN 2, nama misalnya A, setelah itu VLAN 3, misalnya namanya B, exit. Kita coba cek ya teman-teman, brief. Nah, ini udah ada ya teman-teman untuk VLAN 2 dan 3. Kita coba cek di client. Oke, kita coba yang di transparan. Biasanya yang di transparan ini tidak ada ya teman-teman, karena dia ini termasuknya solo sendiri, tidak kayak di konfigurasinya itu sendiri aja gitu. Kita coba show. Ya, untuk transparan itu tidak akan muncul ya teman-teman, karena transparan ini termasuknya seperti server, dia akan mengkonfigurasi sendiri, mengkonfigurasi dengan kita, tidak seperti klien yang akan langsung terhubung bersama server. Jadi dia itu sendiri ya teman-teman. Ini juga sudah masuk ya teman-teman, sudah ada. Oke, bagaimana jika kita hapus VLAN yang ketiga ini? Kita coba ya teman-teman. Kita coba no VLAN 3, exit. Setelah itu kita cek lagi, show VLAN brief. Nah, sudah hilang ya teman-teman. Itu kan kita sudah belajar apa yang namanya VTP. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya problem revision number. Kalian coba lihat pada switch-nya ya, yang di server. Kalian coba ketikkan show VTP status. Setelah itu kalian bisa lihat configuration revision-nya adalah 6. Berarti kita sudah
mengkonfigurasi switch ini sebanyak 6 kali. Nah, misalnya di sini kita mempunyai sebuah kasus ya teman-teman. Ini adalah gedung 1 ingin menambahkan satu lagi switch. Kebetulan switch ini itu sudah dipakai pada gedung kedua atau bekasan dari gedung kedua ya teman-teman. Misalnya kita coba cek ya teman-teman, cek enable setelah itu show VTP status do show VTP status. Nah ini kan configuration revisionnya 0 ya teman-teman, masih 0 atau belum pernah dikonfigurasi. Berhubung ini bekas dipakai dari gedung kedua, kita harus ubah configuration revisionnya lebih dari yang di gedung 1 ini ya teman-teman, harus lebih dari 6 berarti ya teman-teman. Kita coba konfigurasinya. Kita masuk VTP mode server, kita masukkan VTP domain sekolahan.id.com. Kita masukkan lagi ID-nya, passwordnya VTP password 123. Oke, langsung kita ketikkan VTP, kita cek ya teman-teman. Do show, ya harusnya coba do show VTP status. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah masuk pada mode server ya teman-teman. Ini masih 0, kita coba konfigurasi, kita buat ke VLAN sampai VLAN 8 ya teman-teman. Kita buat VLAN 2. Kita tidak usah pakai nama ya teman-teman. VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan dan terakhir VLAN 8. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada 8 ya teman-teman. Kita cek do show VTP status. Kalian bisa lihat di sini sekarang lebih dari 6 ya teman-teman, sekarang 7. Misalnya switch ini ingin dimasukkan ke gedung utama, tapi konfigurasinya ingin memakai yang di gedung pertama, yaitu misalnya kita coba cek di sini VLAN-nya masih normal ya teman-teman, masih default, artinya belum ada yang disetting. Oke. Hanya kita switch ini yang bekas dipakai pada gedung kedua, kita coba hubungkan dan kita coba terangkan ya teman-teman. Nah, yang ini interface FA01 ya teman-teman. Kita masuk switch port mode terang, enter. Kita coba switch yang ini,
enter. Interface FA02 ya teman-teman, enter. Switch port mode terang. Nah, ini sudah selesai teman-teman untuk diterangkannya. Kita coba lihat bahwa di sini kan server ya teman-teman, artinya ini mau disetting ke klien agar semuanya bisa terhubung pada gedung pertama. Nah, berhubung di sini configuration revisionnya lebih tinggi pada yang di server atau yang di gedung utama ini, kita coba lihat show VLAN brief. Coba lihat di sini, buktikan bahwa configuration revisionnya lebih besar, artinya dia yang akan memakai konfigurasinya. Kita coba exit dulu. Do show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat sekarang sudah masuk ya teman-teman. Settingan VLAN yang di switch baru kita tambahkan ini berbahaya teman-teman. Misalnya di sini untuk gedung yang utama kita sudah setting, lalu di sini menambahkan switch baru dengan configuration revision yang lebih tinggi dari gedung utama, itu semuanya akan dihapus atau diganti dengan konfigurasi pada switch yang baru ditambahkan ini ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi revision numbernya menjadi 0 ya teman-teman. Kita coba lepas dulu kabelnya. Kita coba hapus. Kita coba cek lagi. Enter. Do show VLAN brief. Nah, di sini masih settingan yang tadi ya teman-teman, masih belum dilepaskan. Oke, kita coba hapus. Misalnya di sini no VLAN 2. Kita coba lihat ya teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, kita sudah dihapus semua ya teman-teman. Kita coba lihat do show VTP status. Kalian bisa lihat sekarang configuration revisionnya 14 ya teman-teman. Do show VTP status, enter. Nah, ini udah 18 ya teman-teman. Switch ini juga sudah dikonfigurasi lagi menjadi lebih banyak dari gedung utama. Kita coba ya teman-teman. Do show VTP status, enter. Nah, ini sudah lebih ya teman-teman dari gedung utama. Switch yang ini tuh akan mengikuti gedung utama. Caranya kita akan membuat konfigurasi revisionnya ini menjadi 0 ya teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya diubah menjadi transparan ya teman-teman. VTP mode transparan. Kita masukkan VTP
domain sekolahan.id.com. Kita coba VTP password 123, enter. Kita coba lihat ya teman-teman, show VTP status, dan kalian bisa lihat sendiri bahwa sekarang konfigurasi revisionnya itu menjadi 0. Artinya ini akan bisa mengikuti konfigurasi pada gedung utama ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini masih settingan yang lama ya teman-teman, masih ada. Kita coba masuk pada mode server lagi ya teman-teman. VTP, konfigurasi dulu, konfigurasi terminal. Setelah itu VTP mode server, enter. VTP domain sekolahan.id.com, enter. VTP password 123, enter. Kita coba do show VTP status, enter. Nah, di sini masih 0 ya teman-teman, masih 0. Oke, kita coba konekkan pada switch di gedung utama ya teman-teman. Kita coba hubungkan. Nah, lalu kita coba terangkan, enter. Kita coba lihat sudah diterangkan belum ya teman-teman. Do show interface, terang. Oke, FA1 dan FA2 sudah diterangkan ya teman-teman. Kita coba yang di sini, kita lihat, enter. Do show interface terang, enter. Nah, di sini FA1 juga sudah diterangkan ya teman-teman. Kita coba lihat VLAN-nya ya teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat ini konfigurasi pada gedung utama ya teman-teman. Bahwa switch 2 ini bisa dimasukkan atau ditambahkan pada gedung utama tanpa menghapus konfigurasi yang ada di gedung utama. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi harus diperhatikan configuration revision number-nya ya teman-teman. Kita masih coba cek ya teman-teman. Do show VTP statusnya. Do show VTP status, enter. Nah, kalian bisa lihat ini adalah configuration revision dari gedung utama ya teman-teman. Jadi kalian tetap harus memperhatikan bagaimana konfigurasi revisionnya. Seperti itu ya untuk program
revision numbernya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba membuat soal. Kalian harus bisa menjawabnya, tapi kalaupun tidak bisa tidak apa-apa karena di sini kita masih belajar. Setidaknya kita berusaha. Oke, kalian bisa masukkan satu router, 3 switch ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan PC di sini. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, untuk di konfigurasi tadi ada kesalahan dari switch dan kabel yang terhubungnya. Kalian bisa coba seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk soalnya tetap seperti tadi. Ini untuk VLAN-nya kalian bisa lihat, ini VLAN 10 dengan /24. Semuanya juga begitu /24 ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini untuk soalnya. Nah, silahkan kalian kerjakan ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana hasilnya? Apakah sudah bisa? Jika belum bisa, tidak apa-apa, karena di sini kita masih belajar dan di sini kita akan belajar bersama. Kalian bisa langsung masuk pada switch yang sebelah sini. Kita akan memberasi VTP-nya dulu. Nah, misalnya untuk switch yang ini tuh jadi server dan yang di sini adalah klien ya teman-teman. Oke, kita coba. Kita masuk. Enable. Kita langsung masuk VTP mode server. Enter. Kita masuk VTP domain sekolahan.id saja ya teman-teman. Kita masuk VTP password 123. Kita coba do show VTP status. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk ini ya teman-teman, konfigurasi revisionnya juga masih 0 ya teman-teman. Kita coba yang mode kliennya. Kita masuk VTP, konfigurasi dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu VTP mode klien VTP domain sekolahan.id, enter. VTP password 123, enter. Setelah itu kita yang sebelahnya juga ya teman-teman. VTP mode client, enter. VTP domain sekolahan.id, enter. VTP password 123, enter. Kita coba yang sebelahnya. Kita masuk lagi, enable configuration VTP mode client, enter. VTP domain sekolahan.id, enter. VTP password 123, enter. Nah, ini sudah dikonfigurasi semua ya teman-teman. Kita coba lihat do show VTP status. Nah, di sini masih 0 ya teman-teman. Kita coba. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk di VTP-nya. Kita coba masukkan VLAN-nya dari VLAN 10 sampai 70. Kita coba. Kita
kita sudah bikin 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai 70 ini ya, 70 VLAN ini. Oke, sudah selesai. Untuk VLAN kita akan masukkan interface berapa saja yang akan terhubung pada VLAN-nya. Oke, sebelum kita masuk interface-nya, kita coba terangkan dulu ya teman-teman. Untuk di switch ini ada FA03, FA01, 2, 3 sampai 4 ya teman-teman. 1, 2, 3 dan 4 kita terangkan ya teman-teman. Oke, kita masuk. Kita masuk di sini. Enter. Kita exit dulu. Exit. Langsung kita masuk interface range FA01 sampai 4. Setelah itu switch port, mode terang, enter. Selesai ya teman-teman, kita coba terangkan di switch yang ini ya teman-teman. Switch port mode terang. Kita coba ke switch selanjutnya, ini juga F01, ini F01 juga. Misalkan ya teman-teman. Enable configuration terminal, interface range F01, enter. Switch port mode terang, enter. Oke, kita lihat sebelahnya. Enable configuration terminal, interface range F01, enter. Switch port. Ini sudah selesai untuk diterangnya ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi VLAN yang ada di switch ini ya teman-teman. Kita masuk ke sini, kita masuk ke interface-nya dulu. Maksudnya ke itu. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengkonfigurasi VLAN yang ada di switch ini ya teman-teman. Kita masuk ke VLAN 10 dulu. Kita ketikkan interface range FA006 sampai 7, enter. Switch port access mode switch port mode access, switch port access, switch port access VLAN 10, enter. Nah, oke, ini udah selesai ya teman-teman. Kita X dulu. Kita coba ya, VLAN yang 20 ini. Kita masuk lagi interface range FA0 8 sampai 9, enter. Switch port mode access, enter. Switch port access VLAN 20, enter. Ini sudah selesai juga. Kita exit lagi, kita ke
akan coba konfigurasi pada routernya ya teman-teman. Kalian masuk, setelah itu di sini no, enter. Setelah itu kita masuk ke privilege, global configuration. Nah, di sini kita masuk pada interface FA00 dan VLAN 10. Nah, artinya interface FA00 ini akan masuk pada sub VLAN 10 ya teman-teman. Namun sebelum itu kita masuk ke interface FA00 terlebih dahulu. Enter. Setelah itu no shutdown, enter. Kita lihat sudah hijau ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP-nya. Interface FA00.10, enter. Setelah itu kita setelah itu kita masukkan encapsulation .1q.10. Setelah itu enter. Setelah itu kita masukkan encapsulation .1q10 ya teman-teman. Enter. Kita masukkan IP address-nya 10.10.10.10.1, subnet masknya 255.0. Setelah itu enter. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasi sudah selesai untuk masuk. Nah, untuk mengkonfigurasi IP address-nya tadi sudah selesai. Kita coba lihat ya teman-teman. Enter. Nah, ini sudah statusnya sudah up semua ya teman-teman. Sudah, ini kita coba untuk mengkonfigurasi lagi VLAN-nya. Kita coba Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya. Kita konfigurasi IP DHCP.
Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi IP DHCP-nya. IP DHCP pool VLAN 10, enter. Setelah itu kita ketikkan network 10.10.10.0, subnet masknya .0, enter. Kita masuk default routernya ya teman-teman. Default strip router 10.10.10.1, enter. Kita masuk ke DNS servernya, DNS server 8.8.8.8, enter, exit. Nah, itu untuk VLAN 10 kita coba sampai ke 70 ya teman-teman. Kita coba lagi yang 20-nya. IP DHCP pool VLAN 20. Network default router setelah itu kita DNS lagi, DNS server kita buat yang 30 ya teman-teman. Kita buat lagi ini sudah selesai teman-teman. Kita coba pengujian. Misalnya di sini kita ke desktop, setelah itu IP configuration ke DHCP. Nah, successful ya teman-teman. Kita cek lagi yang VLAN 20. Kita cek ke desktop, IP configuration, DHCP. Kita cek sukses juga. Kita cek semua ya teman-teman untuk VLAN. Kita cek desktop, sukses juga. Kita cek lagi di VLAN 40 nya DHCP, sukses juga untuk VLAN di 40 ya. Kita cek yang 50. Oke, IP configuration DHCP
sukses juga ya teman-teman. Kita cek yang 60-nya. Cek ya. Oke, kita coba untuk mengirimkan paket misalnya dari sini ke sini. Kita cek ya teman-teman. Violet, awal-awal emang Violet ya teman-teman. Kita coba lagi. Sukses. Kita coba yang di PC ini. Kita coba Violet, awal-awal emang Violet ya teman-teman. Kita coba lagi. Sukses. Kita coba ke semuanya. Coba ya dari villain ini ke villain ini. Violet, awal-awal emang Violet ya teman-teman. Memang sudah seperti itu. Kita coba cek. Oh sorry, mungkin tadi coba. Apa ini belum di... Padahal ini sudah masuk ya teman-teman untuk sukses. Sudah masuk ya teman-teman. Mungkin ini ngebug. Coba lagi kita ya. Dari sini ke sini. Violet, masih Violet. Kita coba lagi. Nah, mungkin ini memang error ya teman-teman sistemnya. Kita coba dari sini ke sini. Sukses teman-teman. Apakah yang di sininya yang, tapi tidak ya teman-teman, ini sudah ada. Ini pun sukses. Kita coba lagi. Tetap coba. Masih Violet. Sukses ya teman-teman. Tadi tidak di... Oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Ini sudah bisa saling berkomunikasi.